sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Saya rela, Mbak. Mungkin tidak masalah kali ini katakanlah di sisi yang lain atau di sisi hukum kita dikalahkan. Tapi insya Allah pengetahuan dan teknologi dan kejujuran itu tidak akan kalah oleh hukum. Itu. Mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau ibarat pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Pernyataan dari otoritas. Kemudian yang kedua, saksi sakti, ada foto-foto. Dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Bang Aristo, jadi gimana? Apakah pernyataan keaslian disampaikan Bareskrim ini cukup kuat secara hukum? Gini, ya kalau kuat secara legal formal kuat, tapi saya mau mendudukan persoalan ini dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Gini, persoalan ini adalah, ini persoalan pembuktian. Ini persoalan pembuktian, ini jantungnya hukum acara pidana. Nah, di persoalan pembuktian akan selalu ada perdebatan di negara manapun, termasuk yang lebih advance seperti di Amerika, antara legal truth atau kebenaran hukum, itu yang secara formal, secara prosedural, dan factual truth. Kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Bareskrim, UGM, ya sudah melakukan statement bahwa ijazah itu identik. Ya, dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan. Tadi tintanya, stempelnya, itu satu hal. Kemudian saksi-saksi, teman Pak Jokowi. Kemudian foto-foto, hard evidence. Nah, pertanyaannya, apakah legal truth, apakah kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalan ini yang sedang dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual, saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali? Apakah legal truth itu sama dengan ada distance-nya dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu? Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama, yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Artinya ini harus memberikan pembuktian yang mengarah kepada factual truth tadi? Iya, pasti dong. Karena sekarang legal truth-nya, mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau ibarat pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu, tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas. Itu satu loh. Kemudian yang kedua, saksi sakti, ada foto-foto. Dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konferensi persnya Bareskrim, itu udah lebih dari 2. Apa maksudnya lebih dari 2? 1, uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth, ini sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah apakah hakimnya yakin apa enggak. Jadi subjektif. Jadi makanya itu saya katakan, kalau ini pertandingan sepak bola, mohon maaf, pihaknya Mas Ahmad nih lagi kalah nih di babak pertama. Apakah dia bisa mengembalikan? Saya nggak tahu. Ini juga lucu lagi kalau itu digas ya. Ada peraturan MA tahun 56 yang menyatakan kalau perkaranya perdanya itu belum dikinkrah, ya nggak bisa pidananya jalan. Apalagi
Pidana dijalankan dengan apa? Alat buktinya apa? Itu tadi, misalnya hasil itu nggak bisa dijadikan alat bukti di Bareskrim. Bareskrim itu masih dalam tahap penyelidikan dan itu pun belum sampai ke penyidikan. Barang buktinya harus disita dulu dari Polda Metro Jaya. Jadi ijazahnya disita, kemudian ijazahnya diteliti oleh kedua belah pihak untuk memastikan itu asli atau tidak. Pakarnya masuk ke situ. Baru itu bisa digunakan asli atau tidak, identik atau tidak, bahkan yang penting otentik atau tidak, dan kemudian baru orangnya merasa terhina-hina atau tidak, merasa termaklum atau tidak gitu. Atau kita juga bisa lihat ijazahnya itu asli atau tidak gitu loh. Jadi kalau ini nggak terjadi, aneh gitu. Oke, kita sudah melihat pernyataan dari Roy Suryo dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertanyaan menggantung saya untuk Mas Hozi tadi. Ini kalau dari kata Bang Aristo, kalau dari sisi legal truth udah kalah, seperti apa? Iya, saya mau luruskan ya. Kita ini tidak cari menang-menangan, tapi kita cari kebenaran. Dan ini bukan soal kemenangan siapa, kekalahan siapa. Kebenaran ini sebenarnya dicari oleh seluruh rakyat kan. Kita semua kan butuh kebenaran. Kebenaran tentang bangsa kita apa benar sih pernah punya legasi dipimpin seorang presiden tertuduh ijazah palsu 2 periode begitu. Dan ketika masuk ke legal formal, kita juga harus menghormati asas-asas di dalam hukum kita. Misalkan presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Seorang itu tidak boleh kita katakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Makanya saya kira setiap pengamat akademisi pun harus berhati-hati mengambil nomenklatur yang tepat dalam perkara ini. Karena seluruh rakyat melihat sebenarnya terjadi 2 peradilan sekaligus. Satu peradilan yang berawal dari kepolisian berujung di pengadilan, yang kedua peradilan rakyat. Rakyat ini kita anggap sekarang hakimnya. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum. Mohon maaf, hari ini bukan kita mengkritik institusi tidak percaya, tidak. Tetapi presiden begitu banyak institusi kita itu melakukan tindakan hukum yang anomali. Contoh kalau tadi bicara Bareskrim nggak percaya. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, itu hasil awalnya dari Bareskrim seperti apa. Tapi begitu di-challenge oleh masyarakat, baru terungkap, oh ternyata itu bukan tembak-menembak, ternyata ada pembunuhan berencana, ternyata dalangnya adalah seorang polisi juga. Nah, saya mau kembali ke persoalan tadi. Saya ingin tegaskan begini, sekarang kalau memang persoalan ini harus bermuara ke pengadilan, kenapa Bareskrim menghentikan penyelidikan di proses Dumas? Harusnya bawa terus ini barang sampai ke pengadilan. Nah, kalau ini dihentikan itu kan terbaca motifnya. Satu sisi di Bareskrim dihentikan hanya untuk melegitimasi ijazah saudara Jokowi, padahal belum ada putusan pengadilan. Harusnya dilanjutkan sampai pengadilan. Iya, yang di Bareskrim. Ini katanya untuk mencari kebenaran, rakyat ingin mencari kebenaran. Kebenaran seperti apa sih yang dicari? Saya setuju mencari kebenaran itu, biar terang benderang itu ya. Cuma saya nggak setuju ada pengadilan rakyat yang mana diadili, ya kan? Ini kan penggiringan opini seperti itu. Kita serahkan saja kepada penyidik ya, dan laporan Pak Jokowi sudah melaporkan itu. Dan selama ini ya bicara jasa palsu itu kan bukan dari pihak Pak Jokowi. Ini ada sekelompok orang yang memang untuk bisa bagaimana mengganggu Pak Jokowi dan bekerja. Bayangkan sudah 3 tahun. Dia pun sudah jadi rakyat biasa, ya itu masih diinikan juga. Perlu dicatat juga ya, yang sebagai dikriminalisasi sebetulnya bukan Pak Jokowi lah yang dikriminalisasi selama ini. Coba ingat, selalu dikatakan palsu. Zaman post-truth, ya palsu bisa dia pikiran mereka. Pedagang-pedagang itu kalau kita bilang, wah jasanya palsu, apa dia tahu? Kan enggak, karena ada oknum-oknum itulah yang selalu mengatakan bahwa jasa Jokowi palsu. Nah inilah saatnya Pak Jokowi ya menggunakan haknya sebagai rakyat melaporkan ini kepada kepada Polda Metro Jaya. Ini loh ijazah saya, karena ini udah masuk ke Bareskrim dulu, Bareskrim minta untuk dicek lapor. Kan itu diminta sama Pak Roy Suryo waktu itu. Udah kita cek di lapor, udah ketahuan begini, dia bilang cari yang itu lagi deh, yang independen, bawa ke Amerika. Kemana ini? Logika berpikir kita ini ya sebagai anak bangsa, kok bisa begini gitu loh. Pertama ya, Pak Jokowi juga kan mantan presiden. Dia kan, dia ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa buat rakyat ini. Masih diwak-wak seperti itu. Udah sekaligus saja maju pengadilan, kita buktikan di pengadilan. Saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam.
Dicela, direndah-rendahkan, saya juga diam. Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini saya akan lawan. Oke, Bang Aristo, sebenarnya apakah harus ke pengadilan untuk bisa membuktikan kebenaran ijazah tersebut? Persoalannya tentang kebenaran, saya mau jelaskan bagaimana kita mengaplikasikan konsep kebenaran di dalam perkara ini, dalam legal framework. Tadi saya udah bilang soal legal truth dan factual truth. Ya. Gini, konsep kebenaran yang sekarang terjadi nih, Bareskrim, kemudian diotentifikasi dan lain-lain, itu yang saya katakan legal truth. Apa maksudnya sih legal truth? Legal truth itu kebenaran yang dimonopoli oleh kekuasaan negara. Saya ulang ya, kebenaran yang dimonopoli oleh kekuasaan negara dan dalam perkara ini turun kepada satuan hukum acara pidana, itu namanya. Apa maksudnya? Yaitu sistem pembuktian, ada otoritas dan lain-lain. Tadi Mas Ahmad ya mengatakan, oh nggak percaya Bareskrim pernah begini begitu. Betul. Kebenaran yang disistemize ini kadang-kadang ada errornya juga. Kenapa bisa error? Ya kadang-kadang ada korupsi di sana, ada kolusi di sana. Nah itu, makanya saya bilang legal truth bisa saja distance dengan factual truth. Nah artinya, sekarang tadi saya katakan legal truth tadi, kebenaran yang sudah disistemize oleh negara, sudah kira-kira ini menyatakan benerlah ijazahnya Pak Jokowi. Kalau saya begini, penyelesaiannya itu level penyelesaiannya itu level Presiden Prabowo. Iya, ini karena kan rentetannya kan bahaya. Misalnya, kalau seandainya ternyata ijazah ini benar-benar palsu, seandainya ya saya bilang itu kan rentetannya banyak terhadap kebijakan-kebijakan 10 tahun, terhadap keputusan-keputusan penetapan pejabat, terhadap apapun yang dilakukan selama 10 tahun kan tidak legitimate. Nah, untuk mematahkan ini, untuk merobohkan konstruksi legal truth ini, perlu ada factual truth yang nyata. Apa itu factual truth yang nyata bisa merobohkan? Misalnya tadi, oh Bareskrim ini nggak benar-benar meriksa ijazahnya. Ternyata perbandingan ijazahnya dengan ijazah yang palsu lainnya. Atau misalnya ada kolusi di dalamnya. Nah, itu untuk merobohkan. Nah, sekarang, ya, ini belum bisa dirobohkan. Paling tidak dalam pengamatan Karena saya. Belum ada dan saya sangat truthnya. berhati-hati, Mas Ahmad, dalam bicara ini dan ada basisnya ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi, perlu tidak sampai ke pengadilan. Kalau Mbak Vena nanyanya dalam kerangka legal truth, ya perlu. Kenapa? Karena monopoli terakhir itu ya lewat pengadilan. Dan pengadilan ini sebenarnya, ya, pengadilan ini sebenarnya tadi makanya saya bilang sedang kalah. Kenapa? Karena di pengadilan ini quantum of evidence atau jiwa pembuktiannya terletak pada angka 2. Jadi angka. Ngerti nggak maksud saya? Jadi 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim, itulah kebenaran. Dan sekarang kalau saya lihat konstruksinya, sudah lebih dari 2 alat bukti yang dijelaskan oleh Polri. Udah lebih. Apakah kemudian hakim nanti yakin akan itu? Ya itu persoalan lain. Tapi paling yang saya mau katakan, thresholdnya sudah terpenuhi. Jadi kebenarannya itu sudah terpenuhi hampir, saya bilang 70%. Tinggal 30%-nya ini keyakinan hakimnya. Hakimnya yakin atau tidak. Begitu konstruksi sebenarnya. Dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Blessing. Alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Bahagia gitu loh. Juga Kurnia jangan dikira perempuan terus nangis. Happy. Jujur happy gak? Bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Yang lepasin saya Dasko tuh. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos. Lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang lu. Nggak enak kalau di Nggak enak kalau di penjara, bos. Mas Adi Aswan, berarti kalau di pengadilan nanti kemudian ingin ijazahnya dibuka, siap? Ya justru itu, beliau menanti itu. Sebetulnya ya, kalau misalnya ya datangnya baik-baik, ya tabayun gitu Pak, izin Pak, kan biasa kan enak gitu loh ya. Kita kan orang Indonesia gitu, orang Timur gitu loh.
Tapi kalau datangnya menggeruduk, membuat narasi-narasi negatif ya, framing beliau gitu kan, yang saya katakan tadi, selalu bilang palsu-palsu, orang jadi palsu. Kenapa nggak bilang asli loh, asli gitu. Kan mesti seperti itu, jadi balance ya, kan seperti itu. Nah inilah yang saya sayangkan gitu. Makanya hak beliau untuk mendaftarkan di pengadilan, untuk semua ini terang benderang, terbuka semua gitu loh. Karena yang kita takutkan, saya takutkan juga ini, sebetulnya ada grand design di sini, bagaimana untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Tembakan terakhir mana? Pemakzulan Pak Mas Gibran, kan sudah terbuka tuh, udah bicara-bicara itu. Saya kemana bilang jangan ada kriminalisasi gitu. Itu ada beberapa pernah sukses dalam tanda kutip ya. Sukses dilakukan kepada Ustadz Habib Rizik ya, dilakukan kepada tokoh-tokoh lain, terhadap Edi Mulyadi, terhadap Bambang Tri. Itu akan dilakukan lagi. Jadi Oke, Mas Fauzi, benarkah tujuannya ini adalah untuk mendiskreditkan Pak Jokowi? Nah ini halu ini. Jadi berusaha mengaitkan hal-hal yang tidak relevan dengan tema dan kemudian berusaha mendiskreditkan upaya menegakkan hukum itu dengan narasi-narasi yang tidak faktual, tidak konseptual, dan bahkan tidak legal. Kita fokus saja pada persoalan yang hari ini kita bahas. Dan tadi kalau di soal tentang datang baik-baik, TPO itu datang ke Solo baik-baik, dikirim surat pemberitahuan, permohonan dan sebagainya, diterima juga dengan baik-baik. Hanya di ujung dia menyatakan tidak ada kewenangan kalian meminta dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Nah, logika ego yang tinggi ini sebenarnya tidak bisa menyelesaikan. Itu pula yang terjadi pada kasus Bambang Trimulyono. Mohon maaf, permintaan ijazah ini sampai pengadilan bukan baru hari ini, saat Bambang Trimulyono dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, pembuktiannya harus didatangkan ijazah asli, hakim meminta, nggak datang tuh barang. Dan saya nggak mau pusing-pusing dengan legal truth dan sebagainya lah. Rakyat itu sederhana, Pak Jokowi mana sih ijazahnya, tunjukkan, selesai. Itu lebih simpel, kita tidak perlu proses ke pengadilan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, satu lagi, karena ini sudah masuk ke pengadilan, maka saya minta yang di Barreskrim jangan dihentikan, lanjutkan pengadilan. Nggak fair kalau melanjutkannya lewat di Polda Metro Jaya. Orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer, pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan capek ini uji keluar biaya dari Solo ke Jakarta ya. Uji semua kan gitu. Bang Aristo, silakan direspon. Yang mana yang saya respon nih? Jadi direspon apa legal truth yang disampaikan? Ya itu persoalannya ada di dalam kacamatanya Mas Ahmad ini ada distance antara legal truth dan factual truth-nya. Makanya sebenarnya akan ditunggu apakah Mas Ahmad dan tim ini bisa merobohkan konstruksi legal truth ini. Karena legal truth ini tadi saya katakan itu adalah monopoli kebenaran oleh negara. Karena kalau masing-masing mengklaim kebenaran, ya kacau kan. Makanya ada yang namanya instrumen hukum, ada pengadilan. Karena pengadilan itu diberi tugas untuk mendefinisikan apa itu kebenaran dengan sistem pembuktiannya sendiri. Dan sistem pembuktian yang sekarang terjadi, ya mohon maaf, mengarah kepada kubunya ke Pak Jokowi bahwa ijazah ini itu paling tidak otentik atau identik. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan buka aja ijazahnya dari awal, kenapa harus pusing-pusing gitu kan. Memang saya lihat ada strategi yang dijalankan ini berbeda. Ini strategi litigasi aja sebenarnya. Strategi litigasinya yaitu menempuh instrumen hukum tadi, menempuh instrumen dari otoritas. Nah, persoalannya strategi litigasi ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan akan menimbulkan rasa ini kok tidak transparan dari pihaknya Mas Ahmad. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini menggunakan instrumen negara kan sebenarnya, monopoli kebenaran negara tadi, sistem itu. Nah, sedangkan Mas Ahmad mengatakan, ini bisa aja. Kan selalu curiga kan, bisa aja ini disetel. Nah, bakal ketemu, gitu. Kalau gitu nggak bakal ketemu. Nah, persoalannya makanya kita tunggu. Kalau yang sekarang yang prevail yang mana? Kebenarannya yang prevail, ya kebenaran legal truth. Itu yang prevail sekarang. Kecuali ada factual truth yang bisa merobohkan itu. Jadi untuk kalau ada yang masih belum puas adalah tadi untuk bisa merobohkan factual truth tadi. Iya, kalau memang punya bukti misalnya meragukan itu, di mana cacat metodologinya kan bisa dijelaskan. Kemudian cacat metodologinya bisa dijelaskan, kemudian apakah itu ada kong kali kong, misalnya ada kolusi, kalau ada itu bisa dijelaskan. Itu kan salah satu mekanisme.
yang bisa dilakukan. Sebenarnya sudah banyak ya yang mendelegitimasi klaim bahwa ijazah itu asli. Bahkan dari pihak-pihak yang sebelumnya selama ini melegitimasi ijazah itu asli. Misalnya Pak Kasmojo yang dibanggakan warari bolak-balik skripsi saya akhirnya berhasil. Ternyata tidak mengaku sebagai pembimbing skripsi. Bahkan tidak juga menjadi dosen, hanya asdos. Hanya asdos, itu tidak pernah diungkap. Pembimbing. Enggak, terakhir pengakuan dia hanya asdos bahkan. Tidak pula dosen pembimbing akademik begitu. Artinya banyak hal yang mengatakan bahwa kita jangan muter-muter ya Bang, balik masuk ke dosen pembimbing akademik itu. Sebentar, saya belum masalah begini. Sebentar, saya belum selesaikan. Anda kan bertanya ke saya tadi. Silakan, ya, singkat baik. saja, singkat. Jadi saya kira ini persoalannya adalah kembali kepada publik, kepada masyarakat. Apakah kepercayaan publik akan percaya dengan klaim-klaim yang sebenarnya membuat lama, panjang, dan melelahkan, tapi hasilnya juga tidak dilegitimasi oleh publik? Kenapa tidak mengambil jalan sederhana, menenteramkan rakyat, tidak ada perdebatan lagi, tunjukkan jasa selesai, sehingga kita tidak perlu berdebat, rakyat tentram, membangun bangsa. Kenapa meniti jalan yang lebih panjang dan melelahkan, padahal tahu ujungnya pun akan terdelegitimasi jika itu tidak jujur. Dan ketidakjujuran ini sudah terbaca sejak awal. Mohon maaf Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Kan nanti ini saya sudah siap untuk ditunjukkan. Oh siap sekali, siap. Bawa ke pengadilan Mbak. Dulu ya, ditahan dulu. Saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu, nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan ya, meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bang Aristo. Bang Aristo, kalau legal truth sama factual truth ini nggak ketemu, jalan tengahnya apa? Yang nggak ada jalan tengahnya, yang akan prevail adalah legal truth-nya. Karena monopoli kebenaran itu kan diberikan kepada negara lewat sistem hukum. Itu sederhananya, itu legal truth-nya. Nah, kalau factual truth-nya mestinya, kalau tidak ada yang bisa membantah konstruksi ini, ya legal truth ini akan dianggap oleh factual truth. Begitu kira-kira. Oke, jadi tidak ada jalan tengah ketika keduanya ini tidak bertemu, ya satu-satunya yang jadi paling kuatnya adalah legal truth begitu. Sudah pasti kalau kita bicara sistem hukum, tapi orang-orang yang merasa ada distance, kecewa dengan legal truth ini, tidak percaya dengan sistem ini, kan akan tetap berbicara. Ya, akan tetap berbicara terus, misalnya komentar-komentar itu. Dan komentar itu saya katakan dilindungi oleh freedom of expression, karena MK juga melindungi soal itu. Oke, Mas Hozi, statementnya kita mau dingin ya, nggak panas-panas. Sebenarnya ada jalan untuk mengkompromikan antara kedua hal tadi. Misalnya Bareskrim dengan membuka tadi yang kami mohonkan dilakukan apa yang disebut dengan gelar perkara khusus, sehingga seluruh pihak itu bisa dilibatkan, sehingga seluruh pihak itu juga ikut bertanggung jawab atas hasil. Lalu hari ini kita diminta untuk bertanggung jawab atau percaya pada hasil pada sebuah proses yang kita tidak dilibatkan, wajar dong kita nggak percaya gitu. Yang kedua ada presiden tadi begitu. Namun yang paling penting dari persoalan ini kan akhirnya kembali kepada rakyat. Rakyat sebenarnya yang saya kasihan tuh bukan pihak-pihak, bukan klien kami, karena klien kami sebenarnya sudah siap sampai ke pengadilan. Kasihan rakyat akhirnya untuk mendapatkan kebenaran yang bisa sederhana diberikan oleh seorang presiden ke-7 Joko Widodo, tapi harus mencari jalan yang mendaki, melelahkan, dan di ujungnya bisa saja nggak dapat kebenaran, jatuh dari gunung bisa saja. Kenapa nggak ambil cara yang simpel, sederhana, yang itu juga bisa melampaui kebenaran formal, yang itu justru bisa merukunkan anak bangsa, menyatukan kebersamaan kita, dan yang paling penting apa? Menutup legasi sejarah kita dengan satu kepastian yang memuaskan semua pihak. Nggak gampang kita mengkriminalisasi orang. Nah, terlebih lagi kenapa saya bilang tadi, kok rekan sejawat itu ya memberikan suatu nasihat untuk mempolisikan kami. Masa kamu nggak tahu saya ini sebagai pengacara begitu? Bang Egy itu pengacara, Rizal Pagila itu juga pengacara. Punya hak imunitas. Kami punya hak imunitas. Baik, Mas Andi Aswan. Ya, tahap langsung ke pengadilan itu kita tunggu-tunggu untuk itu, untuk mengklirkan semua tuduhan-tuduhan itu terhadap kata palsu-palsu itu. Jadi 100% asli, dan masyarakat tuh menunggu. Masyarakat mendukung kok semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, melaksanakan, melaporkan ke pengadilan dan sebagainya.
presiden loh membawa itu ijazahnya sendiri loh, ya kan? Dia sudah katakan dari SD sampai S1 dia selesai, itu ada di saya gitu. Coba, padahal begini aja menurut saya, ya, memang simpel gitu. Tapi ini ada presiden buruk nantinya. Karena apa? Itu akan dikuak-kuak terus. Itu kalau sasaran tembak aja itu masalah ijazah. Ada lagi selanjutnya itu nanti. Alhamdulillah. Baik. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas ya satu aja poin. Yang poinnya adalah kalau saya melihat Roy Suryo dan sebagainya, ada kekhawatiran dalam dirinya. Ada kekhawatiran dalam dirinya. Oh, itu persepsi. Mudah-mudahan ini dapat di-clearkan di pengadilan, dapat selesai dengan pengadilan dengan terang benderang.